أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Surat Muhammad Surat nomor 47 ayat keempat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min corona wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kita bisa hadir kembali dalam rangka untuk menjalankan tugas mulia dan suci
yaitu senantiasa kita belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Mari kita ajarkan Al-Quran ini, mari kita baca Al-Quran ini, kita fahami maknanya, kita amalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita berdakwah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan dakwah Al-Quran ini, Allah akan merahmati kita semuanya. Allah menjadikan kita guru-guru yang beriman takwa. Allah menjadikan para wali-wali murid kita menjadi wali-wali murid yang beriman takwa. Dan seluruh siswa-siswi kita mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang beriman takwa. Dan mudah-mudahan para pemimpin dan para warga bumi menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Allah berjanji akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi apabila warga bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Muhammad ayat 4. Ayat ini menerangkan kepada kaum muslimin cara menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan. Mereka harus mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan untuk menghancurkan musuh. Hendaklah mengutamakan kemenangan yang akan dicapai pada setiap medan pertempuran dan jangan mengutamakan penawaran musuh dan perebutan harta rampasan. Penawanan dilakukan setelah mereka dikalahkan, karena orang-orang yang kafir itu setiap saat berkeinginan membunuh dan menghancurkan kaum muslimin, dan mereka tidak dapat dipercaya. Mereka berpura-pura ingin berdamai, tetapi hati dan keyakinan mereka tetap ingin menghancurkan agama Islam dan pengikutnya. Pada setiap kesempatan yang mungkin mereka miliki. Setelah perang selesai dengan kemenangan di tangan kaum muslimin, mereka boleh memilih salah satu dari dua hal, yaitu apakah akan membebaskan tawanan yang telah ditawan atau membebaskannya dengan membayar tebusan oleh pihak musuh atau dengan cara pertukaran tawanan. Dalam ayat lain diterangkan bahwa batas kaum muslimin harus berhenti memerangi orang-orang kafir Makkah. Itu adalah sampai tidak ada lagi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin." Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang dolim. Surat Al-Baqarah ayat 193. Ibnu Abbas berkata, tatkala jumlah kaum muslimin bertambah banyak dan kekuatannya semakin bertambah pula, Allah menurunkan ayat ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak menghadapi tawanan sesuai dengan ayat ini. Begitu pula para khalifah yang datang sesudahnya. Dari ayat di atas dan perkataan Ibnu Abbas dapat difahami hal sebagai berikut. 1. Ayat ini diturunkan setelah perang Badar, karena pada saat peperangan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan tebusan seperti menebus dengan harta atau dengan menyuruh tawanan mengajarkan tulis baca kepada kaum muslimin, sehingga Rasul mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini merupakan
pegangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan para sahabat dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan peperangan dan tawanan perang. Yang ketiga, perintah membunuh orang-orang kafir dalam ayat ini dilakukan dalam peperangan, bukan di luar peperangan. Oleh karena itu wajar jika Allah memerintahkan kepada kaum muslimin membunuh musuh-musuh mereka dalam peperangan yang sedang berkecamuk, karena musuh bertindak demikian pula terhadap mereka. Jika Allah tidak memerintahkan demikian, tentu kaum muslimin ragu-ragu menghadapi musuh yang akan membunuh mereka, sehingga musuh berkesempatan menghancurkan mereka. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan kaum muslimin membunuh orang-orang kafir di mana saja mereka temui, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir yang bermaksud merusak, menfitnah dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Terhadap orang kafir yang bersikap baik terhadap agama Islam dan kaum muslimin wajib bersikap baik pula terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang-orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang dolim. Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. 5. Kepala negara mempunyai peranan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan peperangan dan tawanan perang. Ia harus mendasarkan keputusannya kepada kepentingan agama, kaum muslimin dan kemanusiaan serta kemaslahatan pada umumnya. Memaksa tawanan masuk agama Islam tidak dibolehkan, karena tindakan itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang kaum muslimin memaksa orang lain memeluk agama Islam. Allah berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Membunuh tawanan bagi kaum muslimin tentu ada dasarnya. Tawanan yang dibunuh itu bukan tawanan biasa, tetapi merupakan penjahat perang yang telah banyak melakukan perbuatan mungkar. Bila ia hidup, maka kejahatannya dalam peperangan akan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Menjadikan tawanan sebagai budak adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia sebelum kedatangan Islam. Setelah datang agama Islam, maka musuh-musuh Islam menjadikan kaum muslimin yang mereka tawan menjadi budak. Pada dasarnya perbudakan itu dilarang oleh agama Islam,
tetapi sebagai balasan dari tindakan orang kafir dan untuk menjaga perasaan kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kaum muslimin menjadikan orang-orang kafir yang ditawannya sebagai budak. Hal ini berarti jika orang-orang kafir tidak menjadikan kaum muslimin yang ditawannya menjadi budak, tentulah kaum muslimin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir yang ditawannya menjadi budak. Meskipun terjadi perbudakan karena adanya tawanan perang, maka dalam agama Islam banyak ketentuan hukum yang dihubungkan dengan upaya memerdekakan budak yang disebut dengan kafarat. Agama Islam adalah agama perdamaian, bukan agama yang menganjurkan peperangan. Jika dalam sejarah Islam terdapat peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka peperangan itu terjadi karena mempertahankan agama Islam yang hendak dihapuskan orang-orang kafir, di samping mempertahankan diri dari kehancuran. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, sejak itu pula timbul permusuhan dari orang-orang musyrik Mekah kepada beliau dan pengikut-pengikutnya. Berbagai cara yang mereka lakukan untuk menumpas agama Islam dan kaum muslimin, mulai dari cara yang lunak sampai kepada paling keras. Puncak dari tindakan orang musyrik Mekah itu ialah berkomplot untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Sehingga Allah memerintahkan beliau hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, permusuhan itu semakin keras sehingga kaum muslimin terpaksa memerangi mereka untuk mempertahankan agama dan diri mereka. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, perjanjian damai dengan penduduk kota itu yang antara lain adalah orang-orang Yahudi ditandatangani, tetapi perjanjian damai itu dilanggar oleh mereka. Bahkan mereka melakukan percobaan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa memerangi orang Yahudi di Madinah. Sangat banyak contoh yang dapat dikemukakan yang membuktikan bahwa agama Islam tidak disebarkan melalui peperangan, tetapi melalui dakwah yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Terhadap tawanan perang, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diterangkan, sikap beliau Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengirimkan pasukan berkuda ke Najd, maka pasukan berkuda itu menawan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Sumamah bin Utsal. Ia diangkat pada salah satu tiang masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya lalu berkata, "Apa yang engkau punyai, ya Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku mempunyai harta. Jika engkau mau membunuhku, lakukanlah. Dan jika engkau mau membebaskanku, maka aku menerima kasih kepadamu. Jika engkau menghendaki harta, maka mintalah beberapa engkau mau." Esok harinya Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Apakah yang engkau punya, ya Sumamah?" Ia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah kukatakan kepadamu." Rasulullah SAW berkata, "Lepaskanlah ikatan Sumamah." Maka Sumamah pergi ke dekat pohon kurma yang berada di dekat masjid, lalu mandi. Kemudian ia masuk ke dalam masjid lalu menyatakan, "Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Demi Allah, dahulu tidak ada orang yang paling aku benci di dunia ini
selain engkau. Sekarang jadilah engkau orang yang paling aku cintai. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang paling aku benci selain agama engkau. Maka jadilah sekarang agama engkau adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, dahulu negeri yang paling aku benci adalah negerimu. Sekarang jadilah negerimu negeri yang paling aku cintai. Sesungguhnya pasukan berkuda telah menangkapku, sedang aku bermaksud umroh. Apa pendapatmu? Maka Rasulullah memberi kabar gembira kepadanya dan menyuruhnya melakukan umroh. Tatkala ia sampai di Makkah, seseorang mengatakan kepadaku, engkau merasa rindu? Sumamah menjawab, tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW bersikap lemah lembut kepada Sumamah, seorang tawanan perang. Beliau memberi kebebasan kepadanya sehingga ia tertarik kepada Rasulullah SAW dan agama Islam. Karena itu dia menyatakan dirinya masuk Islam. Seandainya Rasulullah bersikap kasar kepadanya, tentulah Sumamah tidak akan mengatakan pernyataan tersebut di dalam hadis itu. Ia akan menyimpan dendam kepada Rasulullah SAW dan pada setiap kesempatan ia akan berusaha membalaskan dendamnya itu. Agama Islam datang untuk menegakkan prinsip-prinsip yang harus ada dalam hidup dan kehidupan manusia, baik ia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Di antara prinsip-prinsip itu ialah ketauhidan, keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Dengan menegakkan prinsip-prinsip itu, manusia akan berhasil dalam tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Atas dasar semuanya itulah segala persoalan diselesaikan, termasuk persoalan peperangan dan tawanan perang. Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan balasan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah dengan mengatakan, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk membela agama Islam, sekali-kali Allah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bahkan Dia akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Mengenai pahala berjihad di jalan Allah disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Diriwayatkan Al-Miqdam bin Ma'diyakrib, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid itu memperoleh 9 hal atau 10, yaitu akan diampuni pada saat darahnya pertama kali mengalir, melihat tempat tinggalnya di surga dihiasi dengan perhiasan iman, dihindarkan dari adab kubur, dinikahkan dengan bidadari, memperoleh keamanan pada saat hari ketakutan yang besar atau hari kiamat. Di atas kepalanya diletakkan mahkota kemuliaan dari bahan permata yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Dinikahkan dengan 92 istri dari golongan bidadari dan diberi hak syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita serta anak cucu kita serta murid-murid kita, sahabat-sahabat guru semua menjadi orang-orang yang beriman takwa, dan mudah-mudahan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.